nggak berpengaruh sama sekali. 5 perangkat berbeda. Bucu komputer. Assalamualaikum, halo, selamat datang, selamat bergabung. Semoga tetap semangat, oke? Nggak terasa ya, kita udah di bulan November 2022. By the way, kalian tahu nggak nih kalau di bulan ini Microsoft Office bakal dihilangkan peredarannya, dihilangkan dalam tanda kutip ya. Nah, buat kalian yang tahu, ayo silakan komen di kolom komentar di bawah ya. Jadi guys, ceritanya Office itu bukan menghilang betulan sih, tapi cuma ganti nama atau branding lah ya istilah kerennya. Dulu itu namanya Microsoft Office, sekarang diganti menjadi Microsoft 365 atau 365. Wih, 365 guys. Sebelum kita ngobrol banyak tentang pergantian branding ini, ada baiknya nih kita kilas balik dulu atau flashback dulu kisah perjalanan proses branding ini. Ayo, Office 365 sendiri merupakan sebuah paket software perkantoran yang berbasis cloud computing ya. Jadi sebenarnya ini adalah Office itu sendiri sudah berbasis cloud. Nah, ini awalnya itu disediakan sebagai layanan untuk produk bisnis seperti hosting Exchange Server, Skype for Business Server, dan SharePoint. Jadi bermula pada 28 Juni 2011, Microsoft merilis Office 365. Awalnya yaitu tadi sebagai layanan produk bisnis dengan sasaran kalangan korporat. Nah, karena rezeki udah ada yang ngatur ya, pada tahun 2017 ternyata pendapatan dari penggunaan Office 365 ini meningkat guys, dibandingkan pendapatan dari Office Classic atau standalone atau versi desktop lah ya, sederhananya gitu. Nah, berangkat dari sinilah akhirnya Microsoft meluaskan layanan ke konsumen umum. Nah, sehingga pada 21 April 2020 Microsoft mengganti nama Office 365 menjadi Microsoft 365. Lah, udah lama nih, kenapa baru sekarang ya diumumkan? Secara personal gue nggak tahu karena belum WA Om Bill Gates. So far gue nggak tahu alasan pastinya guys. Kalau di antara kalian ada yang tahu boleh dong share di kolom komentar, silahkan. Tapi asumsi gue pribadi Microsoft masih menunggu demand dari market guys, serta mengamati situasi perkembangan fiskal dari sisi bisnis mereka. Dan udah barang tentu nih, laju perkembangan teknologi yang pesat, kemudian ditambah pengguna internet yang menggunakan layanan online tuh semakin bertambah dari waktu ke waktu. Nah, tren ini lambat laun ya menuntun orang semakin tergantung dengan layanan online. Sehingga mereka yang dengan mobilitas tinggi ini butuh sesuatu yang bisa mereka lakukan secara real time. Dimanapun dia berada, kapanpun dia butuh, mereka itu bisa mengaksesnya. Nah, ini bisa jadi hal yang menjadi pertimbangan Microsoft memutuskan itu semua guys. By the way, pergantian bertahap juga akan dilakukan pada Januari 2023 untuk aplikasi Office Windows dan aplikasi Office Mobile. Sudah pasti akan terlihat dari nama dan juga fitur lain seperti icon juga akan berubah. Icon akan berubah dari bentuk segi 4 yang ikonik menjadi segi 6 yang lebih modern. Di awal tadi sempat disebutkan sekilas, yang paling menonjol adalah sisi layanan, di mana Microsoft 365 menekankan layanan berbasis cloud computing dengan media penyimpanan online yang terintegrasi. Sehingga user yang terhubung bisa terkoneksi ya, dan berkolaborasi secara real time, dan juga sistem pembayaran di sini adalah dengan cara berlangganan atau subscription, dengan pilihan bulanan atau tahunan. Software yang didukung juga lebih kurang sama seperti ya Word dan teman-temannya ya, seperti itulah kira-kira ya. Sedangkan Office Standalone atau Classic adalah Office Suite dengan pembelian satu kali ya, atau one time purchase. Di mana sisi layanan online-nya itu belum se-fleksibel dengan berlangganan melalui Microsoft 365. Ya, itu sudah jadi tren ya di dunia software sepertinya ya. Di mana banyak produsen besar lain seperti Norton, Adobe, Wondershare juga menerapkan sistem serupa pada produk mereka.
Jika kita memutuskan berlangganan, kita akan mendapatkan update fitur, patch keamanan, serta dukungan teknis secara penuh tanpa dikenakan tambahan biaya. Dukungan penggunaan pada 5 perangkat berbeda secara simultan atau bersamaan juga dimungkinkan. Wow, 5 perangkat loh, 5 perangkat berbeda. Jika ada Office Classic atau Standalone, kita hanya dibatasi penggunaan pada satu perangkat saja. Dan tidak ada dukungan update atau patch terbaru jika terdapat bug, misalnya ya. Dengan kata lain, untuk update kita harus membayar penuh di rilis edisi Office terbaru berikutnya. Ada dong, pilihannya banyak. Mulai dari paket personal and family, paket bisnis, paket enterprise, dan juga yang terakhir paket edukasi. Nah, salah satu yang menarik nih guys, di paket family, kalian bisa berlangganan untuk 1 hingga 6 orang. Jadi kita bisa hemat tuh bayarnya, bisa patungan gitulah istilahnya ya. Bisa bayar bulanan atau tahunan juga. Easy guys, tenang, kalem. Masih bisa digunakan jawabannya. Nggak berpengaruh sama sekali. Belum ada info resmi dari Microsoft untuk menghentikan support terhadap Office ini. Setidaknya sampai video ini dibuat. Microsoft belum ada rencana untuk mempensiunkan Office Classic atau Standalone ini. Nah, tadi kan udah dikasih tahu, paketnya itu beragam. So, pilihan biaya langganan juga bervariasi tergantung paket layanan yang dipilih. Sebagai contoh, untuk paket family, kita akan dikenakan biaya sekitar 1 jutaan per tahun atau 100 ribuan per bulan. Silakan gali informasi lebih dalam ke situs Microsoft atau Office ya. Nah, ini nih, menarik nih pertanyaannya. Memang ya, manusia itu kalau yang gratis itu suka aja bawaannya. Hihi. Untuk paket edukasi, Microsoft menyediakan sebuah paket yang tidak berbayar untuk para pelajar, tenaga didik dari institusi yang memenuhi syarat untuk penggunaannya. Jadi lagi-lagi silakan kontak pihak Microsoft untuk lebih jelasnya ya. Asik. Sip, anytime. Apa sih yang nggak buat lo? WK. Alright, gue pikir segitu dulu. Kalau ada tambahan, opini, pertanyaan, silakan share aja di kolom komentar di bawah ini. Nanti gue juga bakal share lagi info menarik lainnya. Makanya sebelum udahan, subscribe dulu channel gue guys. Dan nyalain notifikasinya. Karena kamu bakal dapat update terbaru dari channel gue pas gue upload video baru nextnya. Konten serupa bisa kalian cek di pojok kanan atas di tayangan ini sekarang. Oke. Sekali lagi, silakan kunjungi situs Microsoft terkait Microsoft 365 ini jika memang ada yang ingin digali lebih dalam. Oke. Jika tayangan ini bermanfaat, titip jempol kalian di sini dan share video ini ke banyak orang. Dan spesial buat kalian nih, teman-teman gue yang baik ini. Gue ada video lain yang ngebahas tentang Office juga. Kalian bisa cek highlightnya di sini atau cek linknya di pojok kanan atas juga. Nanti kalau udah diupload akan muncul. Oke. Gue mohon maaf kalau ada kesalahan di tayangan kali ini. Silahkan dikoreksi. Makasih ya udah mampir. Makasih sudah nonton sampai habis. Terima kasih juga udah support dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'll see you on the next one. Asik. Bye.